Oke, berita pertama malam ini kita mulai dari Barat Nusantara. Tepatnya soal 4 pulau yang sempat jadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara. Tapi siang tadi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang Presiden sudah kasih keputusan yang melegakan hati semua warga. Jadi terkait sengketa itu Presiden langsung ambil sikap cepat, nggak pakai debat. Presiden memutuskan kalau 4 pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara sah masuk wilayah Aceh. Mantap. Mensesnek bilang keputusan ini berdasar dokumen resmi dari Kemendagri. Nah loh, padahal sebelumnya keputusan Kemendagri bilang 4 pulau itu masuk wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan data analisis spasial yang relevan. Jadi analisisnya nggak relevan dong. Gini nih contoh, kalau survei pakai katanya, padahal nggak tahu nyatanya. Katanya. Meski sengketa sudah selesai, saya bakal ceritain sedikit awal mula sengketa itu. Biar semua pada ingat dan gak mengulang kesalahan yang sama lagi. Istilahnya mea culpa. Jadi ceritanya gini ceritanya. 4 pulau itu sempat lenyap dari pangkuan Aceh. Bukan karena tsunami tapi karena intervensi surat sakti Kemendagri. Pulau yang selama ini diasuh oleh Kabupaten Aceh Singkil tiba-tiba pindah ke pangkuan Kabupaten Tapanuli Tengah bukan karena pergeseran lempeng bumi, tapi geser karena diduga ada kandungan gas bumi. Kemendagri tiba-tiba geser wilayah seenaknya, nggak pakai rembuk, nggak pakai nanya, tahu-tahu pulau pindah ke Sumatera Utara. Udah kayak nentuin nama grup WA, cukup admin aja yang tahu. Foto profil main ganti aja nih. Kemendagri seolah belum move on dengan gaya lama. Pusat maha tahu, daerah cukup tahu. Ibarat bos yang ngerasa sok paling ngerti, giliran eksekusi hasilnya ambyar morat-marit bikin emosi. Keputusan itu pun langsung mengguncang bumi Serambi Mekah, bukan karena gempa, tapi karena keputusan itu dianggap bisa mengoyak kepercayaan dan menggaruk luka lama. Kayak mantan yang tiba-tiba WA, dikira masih sayang ternyata nagih utang. Udah saya bayar kok. Sudah tapi belum. Belum tapi sudah. Bahkan keputusan itu sempat bikin rakyat bertanya-tanya, Aceh beneran punya keistimewaan atau cuma bisa menerima keputusan? Karena keputusan Kemendagri saat itu jelas bukan cuma bisa memicu sengketa batas wilayah administratif, tapi lebih ke soal identitas dan marwah yang sangat sensitif. Padahal kalau saja saat itu Kemendagri sempat menengok fakta, bukan cuma katanya data, mungkin sengketa itu nggak terjadi. Presiden pun bisa berangkat ke Rusia dengan tenang, nggak pakai repot dulu urusin sengketa. Tapi sayang keputusan Kemendagri menganggap semua bukti fakta itu tidak sah dan lebih percaya pada analisis spasial, bukan realitas sosial. Mungkin saat itu lagi amnesia sejarah. Atau malah pura-pura buta demi kepentingan ekonomi semata. Karena di saat sengketa beredar juga isu lama soal kandungan migas yang lumayan besar dan isu investasi Uni Emirat Arab yang bakal digelar. Giliran cuma rumput laut dan karang didemin aja. Pasrah. Tapi pas tahu ada migas, langsung gerah, bikin SK, ganti batas wilayah. Ya nggak salah kalau waktu itu publik overthinking. Kalau ini bukan cuma soal peta tapi soal siapa yang dapat jatah. Sejarah dikangkangi, fakta dipunggungi, keputusan lihat isi perut bumi. Keputusan Kemendagri saat itu pun seolah meludahi prinsip lex superior derogat legi inferiori. Artinya hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah.
Malah diganti, Lex Kemendagri derogat segalanya. Bisa aja saya. Bahkan mantan Wapres Yusuf Kala juga sempat bilang keputusan Mendagri saat itu cacat formil. Tapi tampaknya cacatnya bukan cuma formil doang, tapi cacat logika, cacat sejarah, cacat semua lengkap. Tinggal ngurus BPJS-nya aja. Harus lengkap kan dokumennya. Ya. Apa yang dirasakan rakyat Aceh terkait keputusan Mendagri saat itu bisa jadi mencabik marwah Aceh. Kali ini bukan pakai senjata tapi pakai surat dan segel berlogo Garuda. Dan untungnya Presiden cepat bertindak sebelum marwah itu terluka dan bisa memecah persatuan bangsa. Catat nih ya, sambel yang kalau dicolek seenaknya bisa bikin ribut satu meja. Apalagi marwah yang dicolek semena-mena bikin gaduh satu negara. Maka keputusan Pak Presiden sudah paling benar. Karena ini bukan sekedar urusan titik koordinat di peta, tapi udah nyentuh urat nadi kesatuan negara. Buat seluruh pemimpin ingatlah, negara ini dibangun di atas janji-janji, maka tepatilah. Dan kalau kekuasaan nggak mau dengerin, bisa jadi yang tumbuh bukan cuma kekecewaan, tapi juga benih perlawanan. Dan buat semua warga, Indonesia ini bukan cuma disatuin sama bahasa, peta, atau lambang Garuda, tapi juga rasa saling percaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.